Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu temannya yang masuk gitu ya, kita mulai saja. Ya, selamat sore semuanya. Sore Pak. Sore Pak. Oke, di pertemuan kali ini mungkin kita gabungan kelas ABI 5 dan ABI 6 ya. Depan ini Tes. Oke, di kelas ini kita akan gabung ya, ABI 5 dengan ABI 6. Tes. Oke, kita mulai ya. Saya izin share screen dulu ya. Oke, sudah tampil ya. Nah, oke, di pertemuan kali ini untuk ABI 5 dan ABI 6 ya, kita akan perkenalan, kemudian kontrak kuliah dan deskripsi mengenai mata kuliah komputer aplikasi IT 1 gitu yang saya ampu gitu ya. Nah, pertama mungkin kita perkenalan dulu ya. Oke, ini CV saya ya, nama saya Swinarno Najamudin. Nanti kalau misalkan kalian butuh apa-apa bisa yang mengenai perkuliahan ini bisa menghubungi nomor handphone yang saya tampilkan ini ya. Kemudian alamat email silakan, kalau misalkan perlu silakan kalian foto atau ditulis mangga gitu ya, atau di grup juga bisa ya. Nah, kebetulan di sini di IU ini saya home base-nya ada di Prodi Teknik Informatika ya. Dan kebetulan di sini saya dosen di luar prodi gitu ya, karena kan saya mengajar di prodi ABI ya, atau administrasi bisnis, untuk mengampu mata kuliah komputer aplikasi IT 1 gitu ya. Nah, kemudian untuk perkuliahan selama 1 semester ini di sini hanya ada 2 metode ya, yaitu tatap maya ya, contohnya seperti ini gitu ya, tatap maya dan perkuliahan online menggunakan website. Nah, untuk yang pertama, yang tatap maya itu bisa menggunakan Zoom atau Google Meet gitu ya. Tergantung dari nanti mungkin saya siapkannya yang mana, Zoom atau Google Meet, itu nanti saya akan infokan ke kalian gitu ya. Nah, kemudian di dalam perkuliahan Zoom ini ya, nanti kalian aturan dari dari kampus ya, itu minimal 3 kali ya. Untuk tatap maya di sini minimal 3 kali, yaitu pertemuan pertama, kemudian satu pertemuan sebelum UTS dan 1 pertemuan sebelum UAS gitu ya. Tapi itu nanti fleksibel. Biasanya masing-masing dosen berbeda-beda gitu ya. Jadi nanti tergantung dari dosennya masing-masing. Nah, kebetulan nanti saya di sini tatap mayanya tidak akan setiap minggu dilaksanakan, tapi nanti di pertemuan-pertemuan tertentu yang memang diharuskan kita bertatap maya, apakah itu menggunakan Zoom atau Google Meet gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan ada informasi mengenai perkuliahan tatap maya ini akan diinformasikan di WhatsApp group ataupun di website e-learning kalau kalian sudah bisa mengakses gitu ya. Untuk sementara mungkin belum bisa
mengakses atau sudah gitu ya. Tapi nanti akan saya bikinkan kelasnya di website e-learningnya gitu ya. Nah, itu mengenai yang perkuliahan tatap maya. Kemudian yang perkuliahan online nanti akan dilaksanakan di website elearning.iwu.ac.id. Jadi nanti kalian mengakses website ini, pertama mungkin kalian nanti login, setelah login baru kalian nanti masuk ke kelas yang memang sudah disiapkan gitu ya. Nah, nanti di situ apa saja yang akan kalian dapat di learning. Nah, di learning itu nanti kalian akan mendapatkan setiap pertemuan ada materi yang akan diupload oleh dosen gitu ya. Selain itu mungkin ada juga forum yang bisa kalian ikuti. Selain forum ada juga mungkin link URL, apakah itu menuju ke website tertentu atau misalkan bisa saja menuju ke media sosial atau YouTube gitu ya, yang akan diputar sesuai dengan mata kuliahnya gitu ya. Nah, kemudian selain itu ada juga tugas. Nah, kalau tugas nanti tugas di sini kalian mengaksesnya itu ya ada ketentuan waktu. Ketentuan waktunya nanti biasanya ada di tugas tersebut. Paling lambat misalkan mahasiswa mengumpulkan atau mengupload pada tanggal sekian. Nah, nanti usahakan kalian kumpulkannya sebelum waktu yang sudah ditentukan, gitu ya. Dan lihat juga atau perhatikan juga jamnya. Takutnya kan jamnya siang atau malamnya nanti kalian cek lagi, gitu ya. Nah, itu mengenai yang website e-learning. Jadi nanti mahasiswa hanya mendownload materi, kemudian nanti ada forum yang kalian ikuti, bisa nanti lebih interaktif lagi gitu ya, sama seperti di WhatsApp ya, di WA. Nah, kemudian nanti mungkin kalau di forum itu biasanya saya memberikan ya sebuah pertanyaan untuk kita diskusikan gitu ya. Jadi nanti bisa kita sambil diskusi di situ. Nah, kemudian untuk tugas ya, tugas itu nanti kalian ada yang kalian download dulu soalnya, ada juga yang hanya kalian tinggal baca langsung di situ di websitenya. Nah, nanti untuk pengumpulannya, kalau kalian sudah mengerjakan tugas, apakah itu berupa PDF ataupun doc gitu ya, sesuai dengan instruksi, itu nanti kalian upload tugas di learning gitu ya. Jadi itu metode perkuliahan kita selama 1 semester dengan menggunakan metode online gitu ya. Nah, kemudian ini untuk peraturannya. Peraturan perkuliahan tatap mayanya di sini dilakukan setiap minggunya. Jadi tidak akan dilakukan setiap minggunya. Yang pertama itu karena ya kuota juga sayang gitu ya. Jadi tidak akan setiap minggu, tapi nanti mungkin akan saya beritahu kalau misalkan ada pertemuan-pertemuan menggunakan tatap maya. Kemudian toleransi keterlambatan 10 menit untuk masuk ke aplikasi ya. Jadi usahakan nanti ke depannya kalau misalkan pukul 3:20 misalkan ya. Nah, nanti saya bukanya jam berapa? Nah, nanti dihitung dari pas saya mulai Zoom-nya atau Google Meet-nya gitu ya. Kemudian kamera diaktifkan pada saat akan di-screenshot untuk data kehadiran. Khusus untuk tatap maya nanti mungkin saya minta tolong ke mahasiswa untuk screenshot atau foto istilahnya ya, untuk data kehadiran gitu ya. Kemudian yang poin keempat, dilarang mengaktifkan mikrofon apabila belum waktunya diskusi ya. Jadi nanti ada saatnya kalian diskusi dengan saya gitu ya. Nah, yang terakhir wajib mematuhi semua acara perkuliahan yang ada gitu ya. Ini untuk tatap maya ya. Nah, kemudian yang perkuliahan online di website
Nah, nanti di sini dosen setiap minggunya akan mengupload materi atau tugas pada website e-learning, gitu ya. Nah, jadi misalkan di minggu ini itu misalkan pertemuan keberapa contohnya. Nah, nanti di pertemuan di minggu itu nanti dosen akan mengupload materi ataupun tugas, gitu ya. Nah, kemudian nanti mahasiswa masuk ke kelas mata kuliah yang ditawarkan untuk mendownload materi atau tugas yang telah diberikan oleh dosennya. Gitu. Jadi nanti instruksi-instruksi apa saja yang memang ada di dalam e-learning kalian ikuti. Kemudian yang poin ketiga, kehadiran akan secara otomatis di input oleh sistem ya. Saat mahasiswa mengakses materi atau mendownload materi, baik itu materi, tugas, forum, atau apa saja yang nanti yang ada di di kelasnya, di sesi pertemuannya, gitu ya. Jadi nanti kalian usahakan untuk mengakses dari akun masing-masing. Jadi jangan sampai gini, materinya sama ini dengan teman-teman, misalkan di-share di WhatsApp group, materi PDF contohnya ya. Nah, berarti kalau seperti itu nanti seolah-olah ada beberapa mahasiswa yang tidak hadir karena tidak mengakses e-learning gitu. Nah, makanya di sini kalian nanti harus mengakses e-learning langsung ya secara pribadi gitu ya. Jadi tidak usah nanti copy-copy dari dari WhatsApp atau kirim-kirim via email gitu ya. Mending langsung aja ke websitenya langsung gitu. Supaya itu untuk data kehadiran ya. Kemudian di sini dosen mengupload materi atau tugas paling lambat Jumat atau Sabtu tergantung dari kesibukan masing-masing dosen. Ini khusus untuk saya ya. Kalau untuk dosen lain mungkin berbeda ya. Jadi nanti kalau misalkan ada keterlambatan, mungkin nanti saya akan bicara dulu di grup ya, di grup WhatsApp. Nah, kalaupun tidak ada ya mungkin nanti akan sesuai dengan jadwal gitu ya. Jadi nanti setiap hari Rabu pukul 15.20 nanti kalian tinggal cek apakah sudah ada atau belum. Paling lambat hari Jumat, nanti kalau misalkan masih belum ada, kalian ingatkan saja ya. Takutnya nanti ada kelupaan atau apa gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk informasi lainnya bisa diberitahukan di WhatsApp group ya. Selain untuk misalkan informasi Zoom gitu ya, kan informasi Zoom itu bisa diakses di WhatsApp group ataupun di website gitu ya. Jadi nanti tergantung informasi dari saya gitu ya. Nah, kemudian untuk penilaian ya, indikator penilaian yang akan saya berikan itu di sini yaitu pertama 30% untuk tugas atau kuis ya. Kemudian 30% juga untuk UTS dan 40% untuk UAS gitu ya. Jadi di totalnya semuanya 100%, sehingga kalian akan mendapatkan indeks nilai yang ada di sebelah kanan ini ya. Nah, indeks yang ada di perkuliahan ya, kalian akan mendapatkan salah satu indeks ini dari A sampai E, kalian akan mendapatkan salah satu ya, tergantung dari hasil kalian kuliah selama 1 semester gitu ya. Nah, jadi indeks E itu sebetulnya statusnya tidak lulus ya. Nah, makanya kalian harus menghindari E ya. Nah, nanti akan saya jelaskan untuk yang dapat E itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga nilai paling tinggi itu yaitu A. A itu kalau misalkan nilai akhirnya itu lebih besar dari 80, lebih besar sama dengan 80 dan lebih kecil sama dengan 100. Jadi dari range 80 sampai 100 itu akan mendapatkan A. Ya. Nah, kemudian kalau B berarti di sini dari 68 sampai 79 itu kalian akan mendapatkan B. Ya.
C, D, dan seterusnya ini bisa kalian lihat gitu ya. Nah, kemudian kehadiran, di sini ada keterangan kehadiran minimal 80%. Ya, kebetulan kita kan perkuliahannya online, jadi usahakan untuk kehadiran kalian harus bisa lebih dari 80%. Jadi amannya itu 80%. Kalau misalkan di bawah 80%, kalian tidak bisa UTS dan UAS. Dalam artian berarti nilai UTS dan UAS-nya berarti 0 gitu ya. Sedangkan persentase di sini untuk UTS dan UAS kalau di total berarti 70%. Ya, kemungkinan kalian mendapatkan indeks E atau D. Gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kehadiran di sini di bawah 80% ya. Jadi maksudnya 80% itu gimana sih? Jadi gini. Kalau misalkan dulu waktu normal ya, perkuliahan datang langsung ke kampus atau tatap muka, itu mahasiswa diberikan kuota untuk tidak masuknya itu sebanyak 3 kali ya. Jadi mahasiswa bisa tidak mengikuti perkuliahan sebanyak maksimal 3 kali ya. Lebih dari itu berarti otomatis E ya. Nah, kalau yang sekarang berarti kan sekarang itu kalian tidak usah datang ke kampus karena kan perkuliahan menggunakan metode online. Jadi kalian hanya mengikuti saja apakah itu yang ada di Zoom atau Google Meet ataupun di e-learning gitu ya, di website e-learningnya gitu. Itu kan mudah gitu ya. Kapanpun kalian bisa akses gitu ya. Nah, kemudian itu akan mempengaruhi ke indeks nilai tadi yang E. Yang E itu berarti otomatis yang tidak mengikuti atau tidak memenuhi 80% atau di bawah 80% kehadiran ya. Itu akan mempengaruhi ke penilaian gitu ya. Nah, kemudian yang saya tawarkan indeks nilainya itu yaitu A, B, dan E ya. Nah, jadi C dan D itu nanggung lah ya, daripada saya ngasih C atau D, mendingan kalian yang harusnya dapat C atau D itu kalian ada tugas tambahan dari saya gitu ya, supaya nanti bisa nilainya itu up lagi menjadi B gitu ya. Jadi nanti kerjasamanya dengan mahasiswa ya, supaya minimal itu aman gitu ya. Kemudian untuk yang mendapatkan A itu, kalau misalkan kehadirannya 80%, apakah memungkinkan dapat A, Pak? Ya, memungkinkan juga. Karena nanti dilihat dari hasil tugas atau kuis, UTS ataupun UAS gitu ya. Kalau hasilnya bagus ya otomatis nanti nilainya pun bagus gitu ya, tidak akan mempengaruhi. Cuman kehadiran itu berpengaruh kalau di bawah 80% gitu ya. Nah, kemudian gini, saya masih tampilkan di penilai ini. Jadi saya sudah panjang lebar kontrak kuliah sampai ke penilaian. Nah, sekarang kita masuk ke mata kuliahnya apa sih yang dipelajari di komputer aplikasi IT 1. Nah, komputer aplikasi IT 1 ini, jadi kalian nanti akan belajar mengenai Microsoft Office. Ya, jadi Microsoft Office yang akan kalian pelajari itu nanti pertama Microsoft Word gitu ya, kemudian Microsoft PowerPoint dan Microsoft Excel gitu ya. Jadi 3 itu yang akan kalian dapatkan selama 1 semester ini. Loh Pak, kan materi tentang Office mah sudah dulu dipelajari dari SMP, SMA gitu ya. Ternyata di perkuliahan masih ada ya. Masih ada ya. Karena nanti kalau yang akan saya berikan di Microsoft Word itu nanti lebih ke bagaimana nanti caranya membuat makalah. Kan nanti biasanya kalian ada tugas dari dosen lain ya, mata kuliah lain untuk membuat makalah, kemudian membuat resume gitu ya, ataupun yang lainnya. Nah, jadi nanti di situ akan saya kasih tahu gitu ya.
kemudian bikin cover juga seperti apa, nanti akan saya berikan contohnya, ya. Nah, jadi itu mata kuliah kita, mengenai mata kuliah kita dan kontrak kuliah kita. Jadi saya ekspektasikan untuk mata kuliah ini di kelas administrasi bisnis 5 dan 6. Mudah-mudahan kalian semuanya di sini bisa mendapatkan indeks A. Ya. Jadi asalkan nanti kalian kehadiran, ya. Karena kehadiran di sini kan cuman akses e-learning, sudah ada data kehadirannya. Kemudian kalau ada tatap maya mungkin nanti itu daftar hadirnya bisa saya lihat dari kehadiran kalian di Zoom atau di Google Meet, gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini, gitu ya, atau kontrak kuliah ini. Jadi ekspektasi saya, ingat ya, untuk ABI 5 dan 6, saya ekspektasikan nilai kalian bisa A semua, ya, bisa A semua. Karena apa? Karena kalian sudah punya modal dari SMP ataupun SMA, pernah belajar komputer atau Microsoft Office, gitu, ya. Nah, sekarang ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan, silakan. Oh, suaranya hilang ya. Jadi gini ya, mungkin saya review yang barusan ya. Jadi materi, oke, saya baca di chatnya itu materinya. Jadi materinya itu kita akan mempelajari selama 1 semester itu tentang Microsoft Office. Microsoft Office itu nanti ada 3 yang akan saya berikan, ya. Ada Microsoft Word, ada Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel, ya. Itu nanti untuk menunjang kalian saat adanya tugas dari dosen lain, yaitu bikin makalah, resume, atau yang lainnya, gitu ya. Nah, kemudian ekspektasi saya inginkan kalian itu mendapatkan nilainya A semua. Kenapa semua? Karena kan kalian pernah belajar dulu di SMP atau di SMA, gitu ya, Microsoft Office, ya minimal Word, gitu ya. Itu kalian mungkin sudah pernah belajar dulu. Nah, sekarang tinggal ya menunggu instruksi dari saya. Misalkan, oh ada tugas apa, misalkan, oh mengetik apa, mengetik apa, gitu ya. Apakah itu bikin surat, bikin contohnya table, daftar isi, atau yang lainnya. Nah, itu mungkin akan ada instruksi dari saya, gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Ada yang ditanyakan? Silakan. Pak, mau bertanya. Ya, boleh. Untuk apa sih penggunaan laptop nih? Kan nggak semua orang kan punya laptop. Ya. Gitu penggunaannya kira-kira. Sorry, putus-putus. Untuk tugas. Jadi kan gini, kan nggak semua orang itu punya laptop gitu. Nah, terus kalau nggak punya laptop itu gimana sih buat solusinya gitu, atau seberapa sering penggunaan laptop yang bakal dipakai selama tugasnya itu, Pak? Oke. Ya memang agak berat ya kalau tidak ada laptop atau tidak ada komputer saat ada tugas. Nanti kalian pasti akan ada interaksi dengan barang tersebut ya, laptop atau komputer. Nah, mungkin nanti bisa solusinya mungkin apakah ada teman terdekat yang punya laptop atau komputer bisa
ya sambil pinjam gitu untuk mengerjakan tugas. Atau kalau misalkan alamat kalian tidak jauh, bisa datang ke kampus ya, nanti temui saya. Kalau misalkan saya lagi free, bisa nanti sambil pinjam laptop saya boleh gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan offline ya, tatap muka langsung, sebetulnya kita belajarnya itu praktikum. Praktikum itu di Labcom ya. Jadi nanti kalian menggunakan komputer di lab ya. Jadi ya itu mah nanti teknisnya kalian cari dulu teman terdekat. Kalau tidak ada, kalau misalkan memungkinkan datang ke kampus silakan, tapi janjian dulu dengan saya. Nah, nanti mungkin saya akan fasilitasi gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti tidak terlalu banyak juga ya, karena kan kita masih pandemi gitu ya, jadi harus mengurangi kerumunan gitu ya. Mudah-mudahan cuma 1 atau 2 orang yang datangnya gitu. Gitu ya. Oke, ada lagi? Sambil menunggu pertanyaan lain, saya boleh minta tolong untuk perwakilan dari masing-masing kelas untuk bisa foto di sini. Saya bisa stop share screen-nya ya, supaya nanti lebih mudah ya. Oke, bisa on cam dulu semuanya. Bisa on cam untuk di apa namanya? Didokumentasikan. Saya boleh minta tolong untuk dokumentasikan foto. Bisa on cam semua. Atau ada yang mau sambil bertanya, mangga, silakan. Siapa yang mau foto, silakan. Sudah? Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya gimana, ada yang ditanyakan? Sudah difoto belum? Barusan di chat ada yang bertanya, kalau sakit bagaimana, nak? Kan selama perkuliahan online itu kalian bisa mengakses di handphone atau di laptop gitu ya.
kalian cukup buka materi atau mendownload materi itu dianggap masuk, gitu ya. Ya kecuali kalau tugas, karena tugas itu ada periode waktunya, ya, ada keterlambatannya. Nah itu baru kalian menghubungi saya untuk untuk izin ada keterlambatan pengumpulan tugas, gitu ya. Nah, untuk Microsoft yang digunakan ya, nanti Microsoft-nya akan saya berikan di materi juga ya saat upload materi, karena nanti mungkin ada fitur-fitur yang berbeda, tapi nanti akan saya berikan yang minimal yang 2016 gitu ya. Ada yang foto di sini? Dok, dibuka saja itunya, mikrofonnya. Kalau misalkan ada yang bersedia untuk foto, silakan. Nanti dikirim ke grup WhatsApp ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, nanti yang menanyakan susulan, ya pertanyaan susulannya nanti di WhatsApp grup saja ya. Kalau ada yang tidak ditanyakan lagi, mungkin bisa saya akhiri gitu ya. Sebelum diakhiri, boleh kalian untuk foto dulu, kemudian nanti dikirimkan ke WhatsApp grup. Siapa? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik, bertanya. Ya.